Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Thomas. Dalam kesempatan kali ini Pak Thomas akan menyampaikan materi biologi untuk kelas 10, yaitu tentang fungi atau jamur. Nah, sudah ada yang pernah makan ini tempe atau tapai singkong? Nah, ini dia, rasanya manis. Tempe dan tapai merupakan produk makanan yang dalam proses pembuatannya melibatkan peran serta fungi atau jamur. Nah, apa sih fungi atau jamur itu? Jamur merupakan organisme eukariotik yang tidak berklorofil. Jadi jamur tidak memiliki zat hijau daun sehingga tidak berfotosintesis. Inilah yang menyebabkan kenapa jamur dipisahkan dari kingdom tumbuhan atau plantae. Ciri yang berikutnya, jamur mencari makan atau mendapatkan nutrisi dengan cara heterotrof, yaitu bisa secara parasit menumpang pada organisme lain ataupun secara saprofit, yaitu memanfaatkan sisa-sisa organisme yang telah mati. Ciri berikutnya, bentuknya bervariasi. Nah, ada yang bentuknya benang-benang seperti pada tempe ini, kemudian ada yang bentuknya seperti payung ya, ada yang bulat, dan ada bentuk-bentuk yang lain. Kemudian ukuran tubuhnya, jamur berukuran variatif. Ada yang makroskopis, bisa kita lihat seperti ini, atau pada tempe yang putih ini. Tetapi ada yang juga yang berukuran mikroskopis, contohnya pada jamur Saccharomyces yang terdapat pada tapai tadi itu. Nah, selanjutnya tubuhnya tersusun atas benang hifa. Apa sih benang hifa? Nah, ini kita akan lihat benang hifa pada tempe daun. Nah, ini dia. Ini benang hifa. Kelihatan ya serabut-serabut benangnya. Nah, ini benang-benang hifa ini. Nah, kumpulan dari benang hifa nantinya akan membentuk miselium, kemudian akan terbentuk tubuh buah. Kemudian selanjutnya ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Nah, berkembang biaknya jamur ini ada yang berkembang biak secara seksual, yaitu dengan pembentukan spora seksual. Ada juga yang secara aseksual, yaitu bisa dengan kuncup, secara fragmentasi atau pemotongan benang-benang hifa. Kemudian juga bisa dengan spora aseksual. Selanjutnya yaitu klasifikasi atau pengelompokan jamur. Jamur dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan yang terakhir adalah deuteromycota. Nah, kita akan membahas satu persatu dari pengelompokan jamur ini. Yang pertama yaitu zygomicota. Jamur ini reproduksi seksualnya menghasilkan zygospora. Kemudian hifanya tidak bersekat dan multiseluler. Contohnya yaitu jamur Rhizopus oryzae atau jamur tempe. Nah, ini dia. Ini adalah contoh dari klasifikasi jamur zygomicota atau tempe daun. Nah, ini tadi yang ada benang-benangnya. Nah, ini jamur zygomicota. Yang kedua yaitu Rhizopus stolonifer. Ini yang terdapat pada roti yang sudah basi. Jadi kita lihat roti yang basi itu biasanya ada warna kecoklatan atau putih-putih gitu. Nah, itu termasuk zygomicota juga. Kemudian ada Mucor mucedo, itu jamur yang terdapat pada kotoran hewan. Selanjutnya klasifikasi yang kedua yaitu ascomycota. Jamur ini reproduksi seksualnya menghasilkan yaitu ascospora. Hifanya bersekat dan ada yang uniseluler dan multiseluler. Contohnya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, pada tapai. Nah, jadi ragi yang digunakan untuk
membuat tape ini merupakan salah satu contoh dari Ascomycota. Yang berikutnya adalah Saccharomyces tuak. Ini yang digunakan untuk proses pembuatan minuman keras tuak. Kemudian ada Neurospora crassa. Ini pada jamur oncom. Pengelompokan yang ketiga yaitu jamur Basidiomycota. Jamur ini reproduksi seksualnya menghasilkan Basidiospora, kemudian multiseluler, kemudian hifanya juga bersekat. Nah, yang penting dia menghasilkan tubuh buah. Nah, contohnya adalah Pleurotus atau Pleuratus ostreatus. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Ini jamur tiram. Ini bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi dengan dimasak dengan berbagai macam masakan. Ini namanya jamur tiram putih. Kemudian yang contoh kedua adalah Auricularia polytricha, itu jamur kuping. Nah, jadi bentuknya seperti jamur kuping, kecoklatan. Kemudian ada jamur merang, nah, yang tumbuh pada sekam padi. Dan yang terakhir yaitu jamur Deuteromycota. Ini disebut atau dikenal sebagai jamur imperfecti atau jamur tidak sempurna karena perkembangbiakan seksualnya masih belum diketahui. Nah, contohnya ini jamur yang hampir kebanyakan itu parasit. Nah, contohnya adalah panu pada kulit, itu namanya Epidermophyton. Kemudian ada Tinea pedis, itu penyebab penyakit kaki atlet atau kutu air. Nah, biasanya para atlet karena sering berkeringat di kakinya dalam sepatunya, itu maka tumbuh jamur yaitu Tinea pedis, penyebab kutu air. Nah, demikian tadi pembahasan tentang jamur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.